Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel The Explore. Kali ini saya mau berbagi pengalaman atau sedikit informasi yang saat ini kita mau berwisata religi ya menuju Banjarmasin. Dan kita di sini mulai start dari Cibinong, Kabupaten Bogor. Lalu kita memasuki pintu tol Sentul. Kita membawa kendaraan pribadi atau mobil dari rumah untuk menuju Bandara Soekarno-Hatta. Dalam perjalanan ini kondisinya pada saat itu karena pukul setengah 3 pagi, jadi cukup kosong. Namun tidak bisa diprediksi karena pada saat di jalan itu kadang-kadang suka ada gangguan atau perbaikan jalan. Dan kebetulan sekali waktu itu ada perbaikan jalan, jadi sehingga menunggu antrian sebentar. Menyebar ke dalam rasa. Simpan pel nih. Dia ada tulisan kalau nggak salah deh. Ada parameternya kan. Dan kita menuju ke parkir inap yang berada di sekitaran Bandara Soekarno-Hatta, yaitu parkir inap Suwarna. Nanti di situ kita akan menginapkan mobil selama 3 hari. Untuk hal tarif parkir inap Sawarna ini ada di video sebelumnya ya. Nanti di situ akan diinformasikan berapa harga per jam atau per 24 jamnya, nanti totalnya berapa sampai 3 hari. Jadi kita pisahkan dalam video yang lain. Dan di sini kita berkapasitas 6 orang ya. Untuk mobil shuttle dari parkir inap Sawarna ini cukup jika 6 orang. Terminal berapa? 2E. 2E. Kondisi tempat parkir inap Sawarna ini cukup ramai ya, karena pada saat itu kita berangkatnya itu pada hari kerja atau tanggal biasa, bukannya hari libur. Hampir penuh setiap parkirannya itu. Dan di sini juga kita langsung naik ke mobil shuttle-nya. Nggak ada tiket yang dipegang ya? Nggak ada Pak, nanti Bapak tinggal ngetep aja saya ke mall. Oh, pas pulangnya. Itu aja telepon biasa, call center. Oh iya. Tadinya itu kita mau ke parkir inap yang satu lagi, dikarenakan karena baru pertama kali, jadi kita mengambil yang terdekat dari perjalanan menuju parkir inap Sawarna biar lebih cepat dan tidak jauh juga dari lokasi parkiran menuju Bandara Soekarno-Hatta. Yang akan kita masuki ini yaitu Terminal 2 ya, untuk menuju ke Banjarmasin. Office money.
Dan kita juga di sini menggunakan maskapai dari Super Airjet ya. Kebetulan juga kita lagi dapat promo 17-an. Dan ini kondisi Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 2. Pemesanan tiketnya juga seperti biasa, kita bisa lewat online melalui handphone, aplikasinya yang sudah disediakan. Untuk check-innya juga sekarang sudah bisa lewat online juga dengan aplikasi yang sudah disediakan, jadi lebih praktis. Dan di sini saya menggunakan aplikasi check-innya itu Cabin Book, dan setelah kita check-in itu kita juga bisa langsung masuk ke dalam tanpa harus print tiket. Namun jika mau print tiket di bandara juga bisa print mandiri. Untuk kapasitas bagasinya kita mendapatkan 10 kilo dan di kabin 7 kilo. Jadi untuk yang membawa koper beratnya sekitar 10 kilo itu harus check-in kembali di counter check-in yang berada di bandara tersebut. Namun jika kopernya itu masih di bawah 7 kilo bisa langsung check-in tanpa harus check-in ke counter. Dan di sini kita juga tidak ada yang membawa koper atau beratnya itu sekitar 10 kilo. Jadi langsung aja kita masuk tanpa harus check-in kembali di counter check-in. Dan ini nampak kondisi saat ini lokasi Bandara Soekarno-Hatta per tanggal 13 Agustus 2025 di Terminal 2. Terminal 2E lebih tepatnya ya. Dan kita juga sudah tidak memerlukan vaksin lagi ya, jadi langsung aja cukup menggunakan KTP seperti waktu dulu kita naik pesawat sebelum terjadi COVID. Dan ini juga pertama kalinya kita menggunakan maskapai dari Super Airjet. Untuk jadwalnya cukup on schedule dari Bandara Soekarno-Hatta, dan pelayanannya juga cukup baik. Oh ya, dari aplikasi Cabin Book itu kita bisa memilih kursi. Jika check-innya itu kita lebih awal, kemungkinan kita bisa mendapatkan kursi yang lebih banyak kosong atau lebih memilih ke arah jendela atau sesuai keinginan kita. Alhamdulillah kita landing di Bandara Samsudin Nur yang berada di Banjarmasin dengan selamat. Dan ini kondisi Bandara Samsudin Nur yang berada di Banjarmasin saat ini. Lebih tepatnya di Banjarbaru ya sekarang karena sudah berubah. Waktu di tahun 2017 saat saya berkunjung masih di Banjarmasin, dan 2019 saat saya berkunjung kembali sudah di Banjarbaru. Jadi lebih besar untuk bandaranya ini sekarang.
Dan ini adalah kondisi dalam Bandara Samsudin Nur yang berlokasi saat ini di Banjarbaru. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang berada di Banjarmasin. Saat itu bandaranya kecil, tidak terlalu jauh untuk mencapai pintu keluarnya. Sekarang cukup besar. Namun tidak seperti Bandara Soekarno-Hatta yang banyak terminalnya. Dan di Banjarmasin atau Banjarbaru ini yang saya dapat informasinya itu cuma satu terminal aja ya. Tidak besar seperti terminal Bandara Soekarno-Hatta. Itu kodak tuh mana? Ini masukkan anu gitu. Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga sedikit informasi ini bermanfaat bagi yang ingin berkunjung ke Banjarmasin atau berziarah wisata religi. Untuk video wisata religinya nanti akan saya upload di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.